Dan yang juga menjadi perhatian publik hari ini adalah pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga bakal capres di Istana Merdeka. Jokowi saudara mengundang Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto santap siang bersama di Istana Merdeka. Suasana makan siang juga tampak akrab. Sesekali Jokowi meminta para capres untuk mengambil dan mencoba menu hidangan yang tersedia. Kurang dari sepekan sejak pendaftaran Prabowo Gibran, Presiden Jokowi mengundang 3 bakal calon presiden ke istana. Benarkah ini salah satu upaya presiden untuk menjawab sorotan soal netralitas karena putranya maju kontestasi? Lalu pertanyaan berikutnya, benarkah juga Jokowi berupaya menurunkan tensi hubungannya dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri? Kami bahas sore ini bersama dengan Arya Bima, politisi PDI Perjuangan yang nanti juga akan segera bergabung. Ada juga Andre Rosiade, juru bicara tim pemenangan Prabowo. Dan juga hadir di studio ada Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Sore Bang Andre, Mas Adi, apa kabar? Sore Audrey, alhamdulillah sehat. Selamat sore Audrey, selamat sore Adi Praitno. Bang Andre, jadi yang ditangkap dari Gerindra nih. Jadi ditangkap dari Gerindra, bukan menunya ya, tapi makna dibalik dari makan siang ini apa sih? Betul menurunkan tensi politik yang belakangan ini menyerang? Audrey, saya rasa undangan Presiden Jokowi kepada 3 capres ini adalah simbol yang sangat bagus ya untuk menjaga kondusivitas politik kita. Dan Pak Prabowo serta Koalisi Indonesia Maju dari awal sangat yakin bahwa Presiden akan dalam posisi yang netral. Sekalipun ya kami akan berpasangan dengan Mas Gibran. Kenapa? Karena kami yakin Presiden itu berdiri di atas semua kepentingan dan golongan. Karena beliau seorang negarawan yang kita tahu mengutamakan kepentingan bangsa, dan itu juga sudah disampaikan oleh Presiden secara terbuka. Dan patut kita apresiasi pertemuan hari ini kan mengkonfirmasi. Tapi artinya ada kekhawatiran nggak sih makanya harus makan siang, Bang Andre? Saya rasakan itu caranya Presiden menunjukkan bahwa beliau akan berdiri netral di antara 3 calon presiden ini. Ya menurut saya itu langkah yang baik ya, langkah yang tepat dilakukan Presiden. Kita harus pastikan pemilu 2024 ini pemilu yang sejuk, riang dan gembira, dan rakyat itu dengan senang hati dan bahagia datang ke TPS. Nah, saya mengapresiasi betul langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini. Dan ini terus terang pasti menurunkan tensi dan memastikan bagaimana seluruh kandidat presiden kita ini kan, mau Pak Prabowo, Mas Ganjar, dan Mas Anies, siapapun yang terpilih kan Presiden Republik Indonesia. Presiden kita semua, Audrey. Jadi saya rasa ini langkah yang tepat, apalagi besok juga akan disusul pertemuan antara Wakil Presiden Kiai Ma'ruf dengan 3 orang cawapres. Saya rasa ini perlu kita apresiasi langkah pemerintah yang sangat tepat, sangat baik untuk menjaga kondusivitas politik Indonesia. Dan menurunkan tensi ya kalau kata Bang Andre. Bang Andre sambil diperbaiki saluran komunikasinya, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, ini sebenarnya menurunkan tensinya ini apakah berarti artinya bukan kebetulan dong 1 minggu pada saat terakhir pendaftaran capres Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, kurang dari 1 minggu bertemu makan siang? Ya sebenarnya secara prinsip pemilu itu adalah ajang kompetisi. Tensi naik, kadang tensi turun, itu perkara alamiah ya. Tapi bagi saya makan siang hari ini yang kemudian dilakukan oleh Jokowi terhadap 3 capres, betul memang pesan politiknya untuk menunjukkan supaya siapapun nanti yang jadi capres, soal sekeras apapun persaingan politik, bahwa maknai politik itu biasa-biasa saja. Dalam konteks itu saya kira tidak ada perdebatan itu. Yang kedua, yang paling penting sebenarnya Pak Jokowi itu ingin memberikan satu sinyalmen politik bahwa Pak Jokowi itu nggak cawe-cawe. Pak Jokowi itu tidak condong ke salah satu capres tertentu. Pak Jokowi itu berdiri di atas Anies Baswedan, berdiri di atas Prabowo Subianto, dan berdiri di atas Pak Ganjar Pranowo. Inilah yang meskipun kita sebut, anaknya sebagai bacawa pres. Ini panggung depan. Nah, tapi di panggung belakang publik juga tahu bahwa Pak Jokowi nggak mungkin berdiri di atas semua capres yang ada, karena secara definitif Gibran Raka Buming Raka yang jelas bersandingan dengan Prabowo Subianto pastinya dianggap sebagai restu, doa, dan dukungan politik Jokowi ke
Prabowo Subianto. Jadi dalam konteks ini sebenarnya tak perlu lagi ada yang ditutup-tutupi. Secara alamiah, secara personal pastinya Jokowi itu sudah punya preferensi politik di 2024. Nggak mungkin Pak Jokowi itu dukung Ganjar Pranowo. Untuk apa mendukung Ganjar Pranowo? Teman-teman PDIP kan sudah menyatakan merasa ditinggalkan. Ya, sebenarnya yang itu yang belakangan ini agak ramai. Termasuk juga kita tahu Pak Anies itu nggak mungkin didukung oleh Jokowi, dianggap sebagai antitesa. Mas Adi, tadi seperti yang Mas Adi bilang kalau misalnya belakangan PDIP merasa ditinggalkan oleh Pak Jokowi, apakah ini juga cara Pak Jokowi untuk bilang ke PDIP, hey saya nggak tinggalin PDIP? Kalau pesan ke publiknya iya, bahwa seakan-akan Jokowi itu nggak ada persoalan apapun dengan PDIP, nggak ada persoalan apapun dengan Anies Baswedan, itu clear. Itu kan pesan politik yang ingin tampak di panggung depan. Tapi kan pada saat yang bersamaan tim pemenangan, relawan, tim sukses yang dimiliki oleh Anies dan Ganjar Pranowo termasuk PDIP, itu kan paham betul bagaimana orkestrasi politik Jokowi itu hanya ke 08 dan Gibran Rakabuming Raka. Itu yang saya sebut bahwa sangat tidak mungkin Jokowi itu mendukung Anies dan Ganjar Pranowo dalam konteks ini. Artinya apa? Ya tak perlu lagi ditutup-tutupi bahwa Pak Jokowi itu punya preferensi politik, nggak ada soal. Yang paling penting adalah bagaimana kompetisi di 2024 itu fair, kemudian tidak melibatkan aspek kekuasaan politik, dan yang paling penting jujur, adil, transparan, dan terbuka. Di atas segala-galanya netralitas aparatus sipil negara itu menjadi penting untuk tidak cawe-cawe dan menjadi instrumen untuk kemenangan politik tertentu. Semua orang mengkonfirmasi, hakul yakin 100% Pak Jokowi nggak mungkin bisa berdiri di atas semua capres ini. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah ketika publik menanyakan di mana nih baca cawapresnya, kenapa nggak ikut makan siang dengan presiden? Tapi sudah dijawab katanya besok akan makan siangnya sama wapres Pak Maruf. Ya sebenarnya kalau boleh jujur, semua orang publik itu berharap pertemuan hari ini juga dihadiri oleh bakal calon wakil presiden. Di situ ada Muhaimin Iskandar, Pak Mahfud MD dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka. Biar nyaman, biar oke, bahwa yang bertanding itu bukan hanya soal capres tapi juga cawapres menjadi variabel penting. Kenapa ramai Pilpres kita menuju 2024? Karena variabel bakal calon presiden ini yang menentukan. Ketika Mas Gibran jadi kontestan bersandingan dengan Prabowo, disitulah kemudian dinamika politik menuju 2024 kan naik. Kalau pendukungnya Prabowo misalnya, atau orang yang melihat Prabowo Subianto itu hanya maju dengan Erick Thohir atau Erlangga Hartarto, tidak akan seramai ini pembicaraannya. Itulah yang saya sebutkan, variabel bakal calon presiden itu adalah variabel menjadi kunci, karena itu dianggap sebagai replika atau wajah lain dari politik Jokowi di 2024. Overall bagi saya pesan politiknya adalah makan siang ini supaya kondusif pemilu. Oke, kita apresiasi bahwa Pak Jokowi itu berdiri di atas semua kalangan. Oke, kita apresiasi. Meski pada saat yang bersamaan tak boleh satupun yang menganggap bahwa di panggung belakang orang juga meyakini Pak Jokowi nggak mungkin berdiri di atas semua orang. Tahan dulu sampai di situ Mas Adi. Saya juga mau tanyakan ke PDI Perjuangan, ada Mas Arya Bima yang sebentar lagi juga akan bergabung bersama kita. Tapi saya mau tanya dulu ke Bang Andre. Jadi besok ini confirm ya Bang ya, kalau misalnya ada makan siang juga kali ini baca wapres bersama dengan wapres. Ya, kalau kita mendengar keterangan dari para kandidat capres, memang besok direncanakan akan ada makan siang kandidat cawapres dengan Pak Kiai Ma'ruf ya, wakil presiden Republik Indonesia kita, itulah. Ya kita tunggu saja. Tapi menurut saya tadi yang disampaikan Adi bahwa ini langkah yang baik, langkah bagus, kita syukuri bahwa netralitas itu bisa terwujud. Tentu harapannya bukan hanya panggung depan ya Adi, tapi bagaimana ya seluruh aparat yang ada bisa berjalan netral tanpa perlu berpihak, dan itu sudah disampaikan oleh Presiden berulang-ulang kali, termasuk kepada seluruh PJ Gubernur, PJ Wali Kota, dan PJ Bupati. Karena harapan itu juga disampaikan loh Bang tadi oleh Mas Anies dan juga Mas Ganjar di sana. Ya, saya rasa semua kontestan pasti menginginkan hal yang sama. Seluruh peserta pemilu mengalami yang sama, karena kami sudah pengalaman 2 kali pemilu, Audrey. Kita merasakan betapa sulitnya kalau pemilu itu tidak netral, gitulah. Jadi wajar Mas Ganjar cerita, karena kan Mas Ganjar kan bagian kekuasaan dulu, gitulah. Jadi jadi menurut saya kita tentu menginginkan pemilu yang riang dan gembira, yang netral, dan kita mendukung langkah Presiden untuk memastikan dan menunjukkan bahwa pemerintah harus benar-benar netral. Dan kami sangat mengapresiasi langkah tersebut.